7 anggota tubuh. Itu dia yang bisa berbuat maksiat zahir. 7 anggota tubuh. Pertama apa? Mata. Kedua, mulut. Ketiga, telinga. Jadi ada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Keempat, sepasang tangan. Kelima, sepasang kaki. Keenam, kemaluan. 7, apa 7? Badan seluruhnya. Ya. Maksiat mata, maksiat kuping, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan. Kalau maksiat badan kayak apa, Bib? Durhaka sama orang tua. Itu sebadan ente maksiat. Mutusin silaturahim, itu ada di kitab Risalatul Jami'ah. Itu ada di situ. Disebutin 7 anggota tubuhnya apa aja dan macam-macam maksiatnya. Ya Allah, itu kitab tipis banget, cuma orang pada kagak ngerti itu kitab. Padahal penting banget isinya. Ya. Maksiat mata udah banyak banget. Seperti apa maksiat mata? 1, ngelihat lawan jenis yang bukan mahram. 2, ngelongok ke rumah orang. Ente nih lagi lewat ngelihat rumah orang terbuka, jendelanya ente lihat, itu ente haram, berbuat haram, dosa. Diajarin sama Rasulullah bahkan kalau ada orang yang ngintip rumah orang nih, misalnya ada rumah orang bolong, bilik begitu, atau ente mau ngintip begini, terus ente di dalam tahu nih ada yang ngintip, ente ambil kayu apaan kayak tusuk matanya, cruk, sunnah hukumnya tuh, ya, udah bolong-bolong nggak apa-apa, paham? Jadi kalau ente kamar ente misalnya diliatin sama yang bukan haknya, tusuk, cruk. Paham? Termasuk maksiat mata apa? Ngeremehin orang. Ente ngeliat, dia bisa apa? Ya, ilmunya ketaker dia sama gua. Ya, dia. Ente ngeremehin orang. Paham? Itu maksiat mata. Jadi di pondok ini maksiat matanya, ente ngintipin temen ente lagi mandi, colok. Kalau ada misalnya. Tapi nggak ada insyaallah ya. Kalau ada, colok. Atau kalau enggak ente tahu nih si Anu suka ngintipin gua kalau mandi. Ente ladah terus cabe setan ente tumbuk jadi satu terus. Tumbuk jadi satu, masukin lada hitam cabe setan jadi satu. Ya, terus sama aurin pasir. Kasih air, aduk dikit. Ntar begitu dia ngintip langsung saya bawa pluk kayak ada. Hah? Begitu. Jadi besok-besok agak nggak ada, tapi kan yang ngintip nggak ada kan? Nggak ada insyaallah. Ya. Kemudian maksiat apa lagi? Apa? Mulut. Maksiat mulut, bohong. Dan bohong ini ada macam-macamnya. Ada hukumnya panjang lebar. Ketika seorang hamba berbohong, maka malaikat yang ada sama dia menjauh sejenak. Kenapa? Min natni ma yakhruju min fih. Saking busuknya bau yang keluar dari mulutnya, malaikat apa yang enggak kuat. Ya, kalau ente bohong mungkin teman ente enggak nyium, tapi malaikat nyium tuh baunya bukan main. Sampai malaikat ngejauh. Gitu juga ngadu domba, bikin orang berantem. Lu tahu gak si Anu begini, si Anu begini, si Anu begini. Orang jadi berantem gara-gara dia. Termasuk ngadu domba. Kalau di luar tuh biasa suami istri, kadang-kadang ada mulut orang ember diadu domba tuh suami istri. Jadi setan iblis pernah bilang sama bala tentaranya, para setan-setan, coba kalian tolong berbuat sesuatu yang bikin ana bahagia. Bikin anak senang coba. Tadi kan ente nanya bagaimana cara bikin orang tua senang. Kalau ini cara iblis senang, bagaimana bikin iblis senang? Wah, ini setan-setan bubar semuanya. Cari cara bagaimana cara menyenangkan big boss iblis. Ya. Yang itu ngerayu orang supaya berbuat ini macam-macam. Setelah berhasil, mereka pada balik. Ngapain lo tadi di luar sana? Ini bos saya habis bikin orang misalnya mabok.
Ya bagus sih. Nggak ada yang lain yang lebih bikin gua girang gitu apaan. Saya bos, saya bikin orang jadi mau ikut judi bos begini. Yang lain loh, saya bos begini. Yang lain. Saya bos begini. Yang lain kata dia. Sampai bos, saya bos. Gimana loh? Saya berhasil bikin laki bini cerai bos. Ini baru nih. Ini anak buah gue nih, kebanggaan gue bikin cerai laki bini. Bikin orang putus silaturahim, cerai laki bini gitu. Perceraian itu hukumnya memang mubah, tapi kadang-kadang yang bikin orang bercerai itu mulutnya bikin masya Allah ya. Itu namanya ngadu domba, dan biasanya man sa'abin nas fahuwa li ghairi rusyud. Santri sama santri jadi berantem gara-gara dia. Biasanya orang yang suka bikin ngadu domba itu biasanya lahir dari hubungan badan yang kagak halal, yang tidak rusyud, lahir dari hubungan badan yang tidak terpuji. Naudzubillah min dzalik. Jadi ente ngeri ya kalau punya sifat orang berantem gara-gara ente. Hati-hati itu. Kok gue bisa ngadu domba orang ya? Jangan-jangan gue, naudzubillah min dzalik. Para nabi itu mendamaikan orang. Ya, innal fadaila kullaha law jumi'at tarji'u bi jumlatiha ila syai'ain. Nah, kalau ini mecah belah orang, kebalikannya para nabi, tentaranya iblis. Naudzubillahi min dzalik. Itu maksiat mulut, kecil. Panjang kalau dibahas. Terus lagi maksiat mulut, ngomongin orang, ngatain orang, nyakitin orang. Dan seterusnya. Hati-hati dengan bercanda tuh, ya, dan seterusnya. Kemudian juga maksiat tangan. Apa maksiat tangan? Nyolong, mencuri. Kadang-kadang mencuri itu jadi hobi, ya. Kalau dibiasain, kalau didiamin bisa jadi hobi. Gua kalau nggak nyolong, meriang gue seharian. Bisa begitu tuh. Dan itu nyata, ente ada. Hati-hati. Makanya ente hadzib nafsak, jaga. Ya. Terus apa lagi? Ngisengin orang, nulis yang kotor-kotor, yang jelek-jelek sampai orang maksiat gara-gara tulisan ente, gara-gara buatan ente. Termasuk onani, mengeluarkan mani dengan tangan, ada maksiat. Ya. Orang yang biasa onani di hari kiamat bangkit dari kubur tangannya bunting, tangannya hamil. Hati-hati itu. Ya. Dan bagaimana mau salaman sama Rasulullah? Orang yang tangannya suka azzakumullah, yang suka onani tangannya, bagaimana mau cium tangan sama Nabi Muhammad itu bagaimana? Anda nggak habis pikir, kita nggak habis pikir itu. Kif, mau menyentuh tangannya Rasulullah, tangan itu. Ya. Andai kata nggak disiksa dah, orang yang suka maksiat nih tangannya nggak disiksa, cuma nggak boleh salaman sama Nabi, itu udah siksaan paling berat udah. Itu azab udah. Nggak dibakar, nggak jadi bunting misalnya itu tangan, tapi nggak boleh salaman sama Rasulullah, udah naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Hati-hati itu. Jangan sampai hal itu terjadi, dan itu menjadi penyakit. Orang yang suka onani, kata dokter itu, dia bisa impoten, masih muda. Masih muda impoten, jadi nggak punya syahwat, masih muda. 30 tahun, udah nggak bisa lagi hubungan badan, nggak bisa punya anak. Impoten. Itu impoten, nanti udah nggak mau hidup. Nanti kalau udah impoten, udah nggak nafsu hidup orang. Ya, karena dalam ilmu kedokteran katanya, Anda pernah baca satu artikel, satu kali orang melakukan onani, itu sama kayak melakukan hubungan seks 12 kali. Jadi bikin penyakit. Ya. Dan sampai bisa kalau udah Allah azab itu kena penyakit, bisa yang udah nggak ada obatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah bakal jaga ente. Kenapa para wali umur 80 tahun, umur 90 tahun masih bisa punya anak, nikah lagi dengan perempuan yang masih muda? Kenapa? Dijaga sama Allah, karena mereka menjaga. Allah jaga mereka. Paham? Kalau ente nggak jaga batasan-batasan Allah, nggak dijaga udah. Lepas ente, kenikmatan hidup dilepas sama Allah sama ente dari masih muda. Hati-hati santri-santri yang masih muda-muda, jangan hati-hati, jangan perbuatan itu dijauhin.
Ya. Sekarang banyak kenapa orang masih muda udah pada banyak masalah laki bini cerai. Kenapa? Misal contohnya karena si suami udah nggak punya syahwat lagi habis. Ya Allah, umur belum 40 udah nggak ada syahwat. Ya Allah, umur 40 sekian udah hancur-hancuran. Kehidupannya itu udah hancur-hancuran. Kenapa? Karena dari kecil hancur-hancuran. Dari muda hancur-hancuran, nggak dijaga. Allah nggak jaga dia, lepas sama Allah. Tapi orang-orang soleh yang dari muda nih, matanya dijaga, tangannya dijaga, kemaluannya dijaga, itu sampai tua dijaga. Ana punya enjit, ana Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Husain. Itu enjit Abdullah bin Husain, umurnya 108 tahun. Itu kalau lagi bawa koper dari Jambi ke Jakarta, atau dari Jakarta ke Jambi itu, kalau lagi bawa koper tas begitu, nggak mau ditentengin. Ana masih muda. 100 tahun, masih muda, ente nggak usah tolongin, bawa tuh masih kuat, bisa kayak begitu, ya. Kalau ente pengen kehidupan nikmat, dijaga sama Allah kenikmatan, jaga hukum-hukum Allah. Ihfadillah yahfadka, paham ya? Kemudian maksiat tangan, apalagi banyak lah pokoknya ya. Kemudian maksiat kaki, jalan untuk maksiat, nendang orang, ya. Nendang orang, atau apa lagi? Ngelengkat nenek-nenek misalnya. Nenek-nenek lagi jalan terus selengkat. Waduh, dosa ente. Oke ente. Atau ente apa beraninya sama nenek-nenek. Kadang-kadang kalau orang yang begitu tuh beraninya sama anak kecil, sama nenek-nenek. Udah. Ya. Ada kadang-kadang orang petang-peteng, beraninya main kecilan doang. Apa lo? Pak. Apa lu lagu lo? Aku tonjokin lo. Nulis-nulis kotak saran, awas lo. Ngadu-ngadu sama Habib. Begitu ketemu yang gede, enggak bang, enggak. Cemen yang begini nih, cemen. Anak kecil kesian, orang tua. Jangan punya sifat kayak begitu ente ya. Santri-santri nih, jangan ente ikutin. Kan ada lembaga-lembaga pendidikan tuh yang baru maju dipalak. Beraninya sama anak kecil. Jangan kayak begitu. Ente enggak harus punya akhlak. Yang kecil disayang, yang gede dihormatin. Kemudian apalagi termasuk kalau kita pakai tato apa kayak begitu-begitu maksiat tangan tuh, ya, kaki. Kemudian maksiat kemaluan, zina wal iyadzu billahi min dzalik, wal iyadzu billahi min dzalik. Jangan sampai. Itu orang yang berzina, man zana zunya. Siapa yang berzina bakal dibales walau bihitani dari. Imam Syafi'i mengatakan inna zina dainun fa in aqradtahu kana al-wafa min ahli baitika fa'alami. Sesungguhnya perzinahan itu utang. Jadi kalau ente zina, siap-siap bayar utang ente. Tebusannya bagaimana? Perempuan yang di rumah ente bakal dizinahin sama orang. Siap-siap. Ente pegang tangan perempuan ente bakal dipegang juga sama orang. Paham? Nah, balasan itu sama al-jaza min jinsil amal. Orang yang berzina dengan orang lain, anak perempuannya atau istrinya atau cucunya atau keponakannya atau bibinya bakal dizinahin. Ada satu orang datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, i'dzan li fi zina. Saya mau minta izin nih sama Nabi. Tolong bolehin ya Rasulullah ya. Saya izin ya Rasulullah mau zina, boleh ya? Sahabat langsung pada ngangkat pedang. Songong nih orang. Mau dipenggal sama sahabat. Kata Nabi, ala rislik, santai kata Rasul. Jangan, tahan. Udnu minni. Kata Nabi, ente sini deketan sama ana. Ditanya sama Nabi. Kaifa bika idza fu'ila kadza bi ummik? Bagaimana kalau seandainya ibu ente dizinahin orang? Gimana kira-kira? Ente seneng enggak? La ya Rasulullah. Bagaimana kalau anak perempuan ente? Senang? Enggak ya Rasulullah. Bagaimana kalau ukhtuk? Saudari perempuan ente? Senang? Enggak ya Rasulullah. Disebutin nama Nabi terus keluarga yang perempuan. Bagaimana kalau fulana, keluarga ente dizinahin? Kalau yang ini dizinahin? Enggak ya Rasulullah, enggak dulu. Kalau ente enggak senang keluarga ente dizinahin, jangan gituin orang. Sadar dari situ. Ente enggak mau digituin, jangan gituin. Kalau ente gituin anak orang, ntar keluarga ente bakal digituin. Enggak senang kan? Jangan. Lihat Nabi ya, cukup dikasih satu masukan langsung nerima nih orang, langsung terbuka.
Ya Rasulullah, doain saya deh biar saya kagak demen sama perempuan. Kata dia, sampai akhir tuh hadisnya ada tuh. Itu ada di Jawahir Lu'lu'iyah. Jadi kalau zina wal'iyadzubillah, jangan sampai ya Rabb. Jangan sampai turunan sampai kiamat, jangan sampai ada yang zina. Jangan sampai. Makanya jangan sok-sokan kenal perempuan nanti. Nanti kenal perempuan kalau mau nikah, bas. Kalau nggak mau nikah nggak usah kenal perempuan. Makanya ajarin perempuan nanti. Ini juga kemarin bilang di Banan. Perempuan tuh sama lelaki sombong bagus. Bagus perempuan sombong sama lelaki yang bukan mahram. Paham? Assalamualaikum Neng. Nggak usah dijawab, diamin. Sombong amat, bagus. Disuruh sombong. Itu perempuan aman yang begitu tuh. Ya. Perempuan yang sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Udah. Kena udah yang begitu. Kena orang begitu. Jangan mau diem. Ada apaan? Ngapain salam-salam saya ngapain? Begitu. Maaf, Neng, ini harga berapa ya? Gope. Nggak bisa kurang? Kagak. Mendingan beli toko lain lagi dah. Galak amat Neng, bagus. Mau beli, nggak usah ngajak-ngajak ngomong saya. Itu perempuan. Ya, perempuan kalau ngomong tuh jangan dilembut-lembutin, jangan. Perempuan dilembut-lembutin itu buka pintu buat lelaki. Dan ente kalau ada perempuan kayak begitu, ente jauh. Kecuali ente mau nikah, ente lagi nyari mau nikah baru. Kalau enggak mau ngapain? Jangan buka pintu itu, buka pintu setan. Ya. Bahkan dianjurkan perempuan tuh kalau ngomong sama laki-laki yang bukan mahram, tutup mulutnya, suaranya dikasarin dikit. Maaf bang, saya mau beli itu. Begitu. Ya. Lah iya memang kenapa? Nutup selah supaya nggak jadi akhirnya buka. Jangan, buka pintu, ngasih sinyal, setan masuk. Gitu. Ya. Emang Nabi udah bilang dalam hadis, Nabi udah bilang, "Ma taraktu fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Setelah saya meninggal, tidak ada fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Karena ini enggak termasuk nikah ya, bukan soal nikah. Ini hubungan yang di luar nikah, pacaran kayak begitu misalnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin." Ajib ini hadis. "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbir rajulil hazimi minkum minhunna atau minkunna." Tidak ada makhluk yang paling bisa menaklukkan otak laki-laki yang paling kuat dan bijaksana sekalipun seperti perempuan. Ada orang laki, orangnya Masya Allah, kita sono ada permainan, ntar ada begini judi, enggak judi, astagfirullahaladzim, judi loh. Ya, maling dia nggak mau, mabok dia nggak mau, ini nggak mau. Begitu perempuan kena jebret, jatuhnya di perempuan. Itu kalau bukan buat nikah. Lain lagi kalau buat nikah ya. Ini hati-hati. Bagi santri jangan pakai sok-sokan dengan perempuan. Nggak usah dengan perempuan. Ya laki-laki suka sama perempuan wajar. Ya, Anda juga pernah suka, pastilah. Laki-laki pasti suka perempuan. Kalau laki-laki nggak suka sama perempuan, itu bukan laki-laki namanya. Kalau laki-laki nggak suka perempuan, ya, wah bahaya. Kalau laki-laki suka perempuan itu wajar. Yang kagak wajar itu kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu lebih error daripada ayam. Lebih error daripada ayam dan kambing. Ente nggak bakal nemu ayam jago hubungan badan sama ayam jago. Pernah nemu gak ente? Nggak ada. Kalau ada orang suka sama laki-laki, hubungan sama laki-laki, itu lebih error dari ayam tuh orang. Kambing lelaki nggak ada. Ayam laki sama ayam laki nggak ada. Kucing sama kucing lelaki nggak ada. Kucing laki ngejar-ngejar kucing laki, itu belum berantem dia. Bukannya mau hubungan badan. Nah kalau kucing laki-laki sama kucing laki-laki ini, wah ini kucing, wah LGBT ini kucing. Mesti dipilok warna-warni ini kucing.
Ya, jangan sampai. Makanya santri anak haramin di pangku, nggak boleh itu. Hatta santri kecil. Kalau ada yang pangku, catat namanya pukul keras 100 kali. Jangan, nggak boleh. Kadang-kadang di pesantren-pesantren terjadi hal-hal seperti itu. Makanya kita tutup, wajib pakai celana panjang tidur semua, nggak boleh pakai kain. Kita bakal pukul keras sekarang yang pakai kain. Semua wajib pakai celana panjang. Semua santri nggak boleh jalan rangkul-rangkulan begini. Anak dari masih mondok tuh diajarin sama guru kita. Abu yang larang banget, nggak boleh rangkul-rangkulan begini, nggak boleh. Nanti, lu rangkul-rangkulan, wah jangan lu, nggak boleh begitu. Jadi kalau yang begitu kita udah begitu duluan tuh kita di pondok tuh, wah lu rangkulan ya, wah lu hati-hati lu. Enggak, gua nggak begitu. Nah enggak, jangan makanya, jangan sampai rangkul-rangkulan di pangku, tiduran, kepalanya di pangku, mau ngapain kayak begitu? Jangan. Ada yang kayak begitu, catat namanya, ya, catat. Paham? Al-liwat, na'udzubillah min dzalik. Dosa besar lebih dari zina. Dosa liwat itu, ya, homo itu lebih daripada zina. Dan itu bisa menular. Bisa menular. Makanya baik-baik kayak begitu. Penyakit itu, bahaya. Susah ngobatinnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa merusak mindset orang, merusak otak ya. Na'udzubillah. Makanya disuruh jaga pandangan. Udah, itu dosa kemaluan. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, man yadman li ma baina lahyaih wa ma baina fakhidhaih adman lahul jannah, atau kama qala Nabi. Siapa yang bisa jamin buat saya, dia jamin buat saya antara kedua tulang rahang, maksudnya mulutnya. Jamin mulutnya, jamin kemaluannya, saya jamin sorga, kata Rasulullah. Ente jaga itu. Ya Rasulullah, saya jamin mulut saya nggak maksiat, saya jamin kemaluan saya nggak maksiat. Udah sorga, kata Nabi, saya jamin tuh orang sorga. Gitu. Salah satu cara masuk sorga itu Nabi gampang. Jaminan dari Rasulullah. Jaga mulut sama kemaluan. Jangan ngisengin orang, jangan ngatain orang, jangan bikin orang cekcok, jangan lemes, jangan suka ngurusin orang, ngomentarin orang, jangan ngecengin orang, ngebully orang, jangan. Bohong apa aja. Tuh. Maluan jaga. Paham ya? Kenapa kita wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjut. Ini yang terakhir, dosa yang ngalir sama dosa yang kagak ngalir, dosa jariah sama dosa yang enggak jariah.